Motherfucking designer right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, let it rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmela, NIM 24151076 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Bapak Sulfikar Putra, SH MPD. Tujuan saya mengambil video ini merupakan tugas atau UAS dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia atau PHI. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum perdata. Pembahasan pertama, pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat, yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan atau pribadi. Menurut Prof. Subjektif, perkataan hukum perdata dapat diartikan dalam arti luas maupun sempit. Pengertian hukum perdata dalam arti luas yakni hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum perdata. Hukum perdata material ini yang lazim disebut hukum perdata saja. Sedangkan hukum perdata formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material tersebut. Hukum perdata formil merupakan materi hukum acara perdata. Sedangkan perkataan hukum perdata dalam arti sempit digunakan sebagai lawan dari hukum dagang, sebagaimana tertuang dalam pasal 102 UU DS yang memerintahkan pembukuan atau kodifikasi hukum di Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan. Baik, pembahasan kedua yaitu tentang sejarah hukum perdata. Hukum perdata di Belanda berasal dari Perdata Perancis yang berinduk pada Code Civil Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte. Prancis pernah menjajah Belanda dan Code Civil diberlakukan pula di Belanda. Kemudian, setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Prancis, Belanda menginginkan pembentukan kitab undang-undang hukum perdata sendiri yang lepas dari pengaruh kekuasaan Prancis. Keinginan Belanda tersebut direalisasikan dengan pembentukan kodifikasi hukum perdata Belanda. Buatan kodifikasi tersebut selesai pada tanggal 5 Juli 1830 dan direncanakan akan diberlakukan pada tanggal 1 Februari 1831. Tetapi pada bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di daerah bagian selatan Kerajaan Belanda yang memisahkan diri dari Kerajaan Belanda yang sekarang disebut Belgia. Karena pemisahan Belgia ini berlakunya kodifikasi ditangguhkan dan baru terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1938. Meskipun hukum perdata Belanda ini adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil Prancis. Menurut Prof. M.R.J. Van Can, Burgerlich Wetop selanjutnya disingkat BW, adalah bersumber dari Code Civil yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Hukum perdata di Indonesia. Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka hukum perdata Belanda diusahakan supaya dapat diberlakukan pula di Hindia Belanda pada waktu itu. Caranya ialah dibentuk hukum perdata Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan hukum perdata Belanda. Dengan kata lain, hukum perdata Belanda diberlakukan juga di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi atau persamaan. Hukum perdata Hindia Belanda disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846 yang diundangkan dalam Staatsblad 1847-23
dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan peralihan UU Undang-Undang Dasar 1945, maka hukum perdata Hindia Belanda dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. Hukum perdata Hindia Belanda ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. Baik pembahasan ketiga, dasar berlakunya di Indonesia. Pada tahun 1942, kedudukan Belanda di Indonesia digantikan oleh pemerintahan Jepang. Dasar berlakunya hukum perdata pada masa itu dituangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan berlakunya kembali semua peraturan perundangan Hindia Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Dasar berlakunya hukum perdata di Indonesia pada zaman kemerdekaan sampai sekarang terdapat pada beberapa ketentuan, yaitu Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 142 Ketentuan Peralihan UUDS 1950 yang berbunyi peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha negara yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan Republik Indonesia sendiri. Selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu yang dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa UUD ini. Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi RIS berbunyi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku dengan tidak berubah. Pembahasan keempat, sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata apabila dilihat dari KUHP Perdata sebagai sumber dari hukum perdata terdiri dari 4 bagian, yaitu buku pertama tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Sementara menurut ilmu pengetahuan hukum perdata material dibagi dalam 4 bagian, yaitu pertama, hukum perorangan atau hukum pribadi. Ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal, domisili, dan sebagainya. Yang kedua, hukum keluarga. Ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampuan, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum harta kekayaan ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, hak milik, gadai, dan sebagainya. Dan yang terakhir, hukum waris ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain, hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan benda dari
orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Baik, itulah tadi pembahasan yang sempat saya bawakan. Adapun kesimpulannya, yaitu hukum perdata adalah kumpulan kaidah atau perangkat yang mengatur hak, kewajiban, dan kepentingan perseorangan dan badan hukum dalam hubungan sipil. Hukum perdata juga dikenal sebagai hukum privat karena lebih berfokus pada ranah hak, harta benda, dan segala hal yang berkaitan dengan perseorangan. Hukum perdata mengatur berbagai hal seperti perjanjian, kepemilikan, properti, tanggung jawab hukum, warisan, pernikahan, penceraian, kontrak. Hukum perdata juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya menciptakan hukum yang membantu proses dan kegiatan bisnis atau perdagangan, menertibkan hubungan antar warga negara. Asal mula hukum perdata di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum perdata di Eropa dan kolonialisme Belanda Nusantara. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan tentang hukum perdata. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.